Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita kembali ya, berjumpa kembali untuk melanjutkan pelatihan kita yang sangat atraktif ya, antusias dari para peserta, membuat dari pengajar bersemangat. Kemudian sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh peserta karena belum bisa mengaktifkan kamera terkait dengan kondisi saya yang masih belum memungkinkan. Untuk pelatihan hari ini kita masih melanjutkan kegiatan kelas CSS ya. Jadi 2 pekan yang lalu kelas ini sudah kita mulai, di mana pelatihannya melanjutkan dari seri sebelumnya yaitu pelatihan HTML. Nah, nanti akan ada beberapa pelatihan-pelatihan lain yang berseri yang mungkin nanti akan dapat melengkapi sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk kegiatan hari ini kita masih salah satu ASN ahli muda. Nah, sehari-hari Bapak Livi ini beliau menangani pembicara yang tepat untuk para peserta yang hadir hari ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung disampaikan, dan tidak menutup kemungkinan juga nanti ke depannya jika selesai pelatihan, jika ada pertanyaan juga kami menerima dengan lapang dada. Mungkin sedikit bocoran ya untuk hari ini. Kegiatan pelatihannya itu kita akan mulai dengan pembahasan materi mengenai display. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bapak Livio menggunakan CSS bagaimana cara display properties ya. Nanti fungsinya untuk apa, kemudian format penulisannya seperti apa, mungkin misalnya mau bikin tabel atau seperti apa, nanti bisa langsung disaksikan saja. Kemudian juga nanti akan disampaikan mengenai dimension ya. Dimension kalau saya nggak salah mungkin cari-cari di Google ini mengatur mengenai tinggi lebar ya. Jadi misalnya ukurannya mau di berapa, dimensinya, berarti nanti akan disampaikan oleh Pak Livio. Dan terakhir mungkin mengenai box model. Nah, kalaupun tertarik, silakan tetap saksikan kegiatan pelatihan hari ini dan bisa langsung ikuti praktek, dipersiapkan softwarenya. Kemarin kita pakai Sublime Text ya kalau nggak salah ya. Dan nanti materi-materi pelatihan juga bisa di-download di Google Classroom ya. Baik, sebelum memulai kita buka dulu kegiatan pelatihan hari ini dengan membaca basmalah ya, supaya kegiatan hari ini mendapat berkah dan berjalan dengan lancar. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan sudah, kemudian bocoran materi sudah, pembukaan sudah. Sekarang saatnya masuk ke acara inti. Kepada Bapak Livio, gimana, sudah siap? Ya, siap Pak Rido. Oke, sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Pak Livio untuk memulai kegiatan hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan bisa menambah
pengetahuan bagi kita semua. Pada Pak Lipio, silakan. Baik, terima kasih Pak Rido atas sambutan dan pembukaan yang telah dilakukan. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kembali bersama kami di kelas pengantar web programming, dan pada kesempatan kali ini kita masih tetap pada kelas CSS ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi ketiga, jadi kita sudah menjalani 2 sesi. Insya Allah kita masih ada 2 sesi, 1 sesi lagi setelah sesi ini, jadi ada sesi 3 dan sesi 4. Bapak-Ibu sekalian, jadi pada sesi pertama kita sudah mempelajari terkait perkenalan CSS, kemudian anatomi CSS, kemudian font styling, text styling, gitu ya. Kemudian di sesi 2 kita juga sudah membahas terkait selektor yang lebih dalam, gitu ya, lebih spesifik, kemudian terkait kelas, ID, kemudian pseudo class, kemudian konsep inherit dalam CSS. Nah, pada sesi kali 3 ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ito, jadi kita akan membahas terkait CSS display, kemudian box model ya, kemudian ada 3 yang untuk yang sesi kali ini, CSS display, dimension, dan box model. Namun sebelumnya, mungkin di sesi 2 minggu lalu gitu, setelah saya cek di chat itu ada satu pertanyaan yang mungkin belum terjawab oleh kami gitu kan, terkait pertanyaan apakah di dalam satu halaman web itu bisa menggunakan lebih dari satu style atau style.css gitu. Nah, jawabannya bisa. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu file style sheet di dalam satu halaman web. Saya kasih contohnya ya. Oke, saya save dulu. Nah, ya. Jadi di sini, jadi saya punya, apakah share screen sudah terlihat? Saya rasa sudah ya, sudah terlihat. Jadi saya punya sebuah halaman web index.html. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian head ya. Saya menggunakan 3 style. Jadi style yang pertama yaitu style sheet.css. Ini berisi style dan manipulasi tampilan secara umum keseluruhan dari halaman webnya. Lalu kemudian style yang kedua itu saya menggunakan responsive.css. Jadi sini responsive.css ini. Nah, fungsinya apa? Untuk responsive.css ini fungsinya adalah ketika halaman web kita itu dibuka oleh pengguna di beberapa jenis device gitu kan, apakah itu dia PC atau laptop, kemudian tablet atau smartphone, jadi dia otomatis menyesuaikan tampilannya sesuai dengan besar dari layar device yang digunakan oleh pengguna. Nah, kemudian style yang ketiga, di sini saya menggunakan style dari Bootstrap, font awesome. Jadi di sini untuk menampilkan icon yang ada di Bootstrap ini. Jadi saya menggunakan eksternal link dari style yang ada di Bootstrap. Ini contohnya misalnya saya demokan contoh tampilan websitenya seperti ini. Nah, ini font icon yang Facebook yang saya gunakan dengan menggunakan style yang ada di Bootstrap, kemudian yang Twitter juga. Lalu untuk yang responsif tadi, maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita kecilin ukuran layar ini, konten di dalam web ini akan menyesuaikan. Nah, ini kalau misalnya kita buka di tablet, jadi untuk yang lesson atau pelajaran ini, dia jadi 2 baris ya. Yang sebelumnya kalau misalnya dia ditampilkan di PC, jadi 1 baris. Lalu misalnya kalau dia ditampilkan di smartphone, jadi dia akan jadi 1 baris nih. Ada problem ini, harusnya bisa lebih kecil lagi ya. Jadi kalau misalnya di smartphone nanti akan menjadi lebih kecil lagi. Jadi itu untuk yang style yang lebih dari satu pada satu halaman web. Jadi satu halaman web bisa menggunakan lebih dari satu style. Itu untuk menjawab mungkin pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab. Baik, kita langsung aja untuk ke materi hari ini.
Jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang dulu. Jadi ada 3 topik yang akan kita bahas pada sesi 3 kali ini, yaitu yang pertama adalah display, kemudian dimension, kemudian yang ketiga adalah box model. Jadi kita yang masuk ke yang pertama dulu, yaitu CSS display. Apa yang maksud dengan CSS display ini ya? Tapi sebelum kita masuk ke CSS display, mungkin kita sedikit mereview terkait tag HTML, tag div, dan span yang ada di HTML. Ini mungkin sudah sempat kita pelajari pada kelas HTML sama Pak Bambang ya. Apa yang maksud dengan tag div dan span? Nah, tag div dan span ini nanti akan sangat berguna ya ketika kita mendesain sebuah halaman web. Kita lihat dulu definisinya, pengertiannya. Jadi pertama, tag pada HTML itu digunakan untuk memberikan maksud atau arti pada sebuah konten. Jadi misalnya tag P itu untuk paragraf, kemudian tag H itu untuk heading gitu ya. Heading H1 untuk heading utama, H2 untuk heading kedua, dan seterusnya. Lalu kemudian tag div dan span ini itu tidak memiliki arti apapun. Keduanya digunakan untuk mengelompokkan tag-tag HTML dan memberikan informasi terhadap tag-tag tersebut. Jadi dia div dan span, kalau misalnya kita buat di halaman HTML, kalau misalnya dia tidak diisi oleh elemen HTML yang lain, maka dia tidak memiliki arti apapun. Jadi ketika kita buka di browser, nanti dia akan hanya halaman kosong, dan nanti akan kita coba. Nah ini contohnya ya, sebuah halaman web sederhana. Jadi di sini ada 3 bagian kalau kita lihat ya. Jadi kita lihat ada halaman atas yaitu header, kemudian konten yang berisi di halaman main, kemudian bagian bawah itu ada di bagian footer. Nah, tag div tadi kita akan mengelompokkan, misalnya header ini menjadi satu kelompok sendiri gitu kan. Kemudian main ini menjadi kelompok sendiri. Kemudian footer ini menjadi kelompok sendiri. Itu kita gunakan tag div. Misalnya lagi kita mendesain, memock-up sebuah landing page, sebuah halaman web, misalnya ini ya. Di sini bisa kita lihat ya, misalnya bagian-bagian, di sini kan bagian atas sendiri, kemudian bagian konten itu sendiri ya. Bagian konten di sini bisa kita bagi 3. Yang di sini ini bagian atasnya, kemudian ini bagian lesson, kemudian ini bagian message ya. Kemudian yang paling bawah itu bagian footer. Nah, hasil dari mockup ini kita buat ke dalam sebuah halaman web, jadinya mungkin sekitar seperti ini ya kira-kiranya. Bisa kita lihat, jadi kita kelompokkan bagian atas itu sebagai header, kemudian bagian kontennya ini ada 3. Yang pertama itu yang atasnya top, kemudian ada lesson, kemudian ada message, kemudian yang bawah footer. Nah, hubungannya dengan display apa? Jadi hubungannya apa nih? Misalnya tag div dan span ini dengan display. Jadi tag div dan span ini memiliki value property display. Untuk div itu block, kalau span itu inline. Nah, untuk sementara ini ditelan bulat dulu ya. Nanti setelah ini akan kita lihat maksudnya apa sih? Maksudnya property display block, kemudian property display inline. Nah, kita lihat setiap tag pada HTML itu berada di dalam sebuah kotak. Property display itu pada CSS mengatur perilaku dari kotak tersebut. Setiap tag pada HTML memiliki nilai default untuk property display, tetapi kita juga dapat mengubah perilaku dari tag tersebut dengan mengganti value-nya. Nah, ini kita coba langsung praktek ya untuk saya. Di Google Classroom itu saya sudah mengupload beberapa file latihan. Coba kita buka yang latihan 1 dulu. Ini file tadi saya tutup dulu. Lalu CSS-nya juga sudah ada. Nah, di sini saya kalau misalnya ini ya kita lihat dulu ya, misalnya kalau kita run, ini saya lihat dulu CSS-nya.
Nah, ini saya punya sebuah halaman web dengan strukturnya ada H1, kemudian ada tag A ya, tag anchor atau link, kemudian ada H2, ada dua H2-nya, kemudian JS dan HTML, kemudian ada paragraf. Nah, ini nanti akan, kalau misalnya kita lihat seperti ini, dia belum tampak ya konsep kotak di dalam elemen HTML ya. Nanti akan terlihat jika kita misalnya memberikan background color pada masing-masing elemen. Nah, ini misalnya kita hapus dulu aja ya semuanya. Kita hapus dulu. Lalu, oh ya, sebelum kita ini, di sini saya akan coba salah satu trik di Sublime ya. Ketika kita membuat kelas ya. Jadi ada shortcut-nya ketika kita mengetikkan sebuah kelas baru. Misalnya di sini saya menambahkan, misalnya saya paragraf pada 2, misalnya saya tambahkan satu lagi paragraf. Jadi kita cukup mengetikkan P3. Jadi otomatis langsung membuat paragraf dengan kelas P3. Lalu di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya. Di sini saya sudah juga mengelompokkan. Jadi untuk H1 dan link itu saya kelompokkan dengan tag header ya, header. Kemudian untuk yang konten itu saya kelompokkan menjadi kelas main. Jadi untuk H2 itu dan paragraf itu berada di kelas main. Ini saya menggunakan div. Nah, div ini kalau misalnya kita tidak mengisi dia dengan elemen atau tag tertentu di dalamnya, maka dia hanya akan kosong misalnya ini. Nah, kita cuma beri kasih div gitu. Ini kita save, maka kita open in browser, jadi nggak ada apa-apa, kosong ya. Jadi nggak ada isinya. Dia baru ada isi ketika di dalamnya kita isi dengan tag lain atau elemen lain di dalam HTML. Oke, sekarang coba kita beri background color ya. H1, kemudian di background colornya. Ya, lu kemarin ngasih taunya suruh gambar peta nggak? Oh, enggak. Nggak apa-apa sih, maksudnya itu kayaknya semuanya datanya data apa sih? SQ atau data H2. Ini bisa kita lihat. Nah, baru kelihatan ya. Jadi kotak di dalam elemen HTML. Jadi setiap elemen HTML itu berada di dalam kotak. Nah, untuk lebar dan tingginya, untuk lebarnya ini bisa kita lihat bahwa untuk misalnya tag H1 dia lebarnya mengisi keseluruhan browser. Lalu untuk tinggi kontennya itu setinggi konten yang ada di dalamnya, menyesuaikan konten yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang berbeda gitu mungkin ya. Misalnya yang untuk yang H1, H2 sama P itu kan sama nih posisinya. Tapi yang berbeda adalah tag A ya. Tag A saya punya dua buah link gitu ya, link 1, link 2. Nah, ini kenapa dia posisinya kok nggak sama gitu kan dengan H1 atau H2 gitu. Posisinya di dalam satu baris. Nah, inilah misalnya nilai-nilai default, nilai-nilai awal yang dimiliki oleh masing-masing elemen HTML gitu ya. Kita kembali ke teori. Nah, nilai dari properti display ini dia ada 4 ini. Ada inline, kemudian inline block, dan block yang terakhir none. Nah, untuk defaultnya setiap elemen HTML itu dia kalau nggak bernilai inline pasti bernilai block.
Nah, apa yang dimaksud dengan elemen inline? Elemen inline itu adalah elemen HTML, value inline itu adalah elemen HTML yang secara default dia tidak menambahkan baris baru ketika dibuat. Kita lihat ya di sini. Jadi tag A yang link ini dia adalah elemen HTML yang memiliki default nilai display yaitu inline. Dia tidak menambahkan baris baru ketika dibuat. Ini bisa kita lihat link 1 dan link 2 itu berada di baris yang sama. Link 2 bukan di bawah baris yang bukan di bawah link 1. Ini salah satu ciri dari nilai dari properti display inline. Lalu lebar dan tinggi elemennya itu sebesar konten yang ada di dalamnya. Bisa kita lihat ya. Jadi dia lebarnya itu sesuai dengan konten yang ada di dalamnya. Warna birunya itu hanya sebatas pada tulisan link 1. Kalau kita tulisannya kita tambah panjang gitu kan, nanti dia akan mengikuti nih. Dia akan mengikuti lebar dari konten yang ada di dalamnya. Lalu berikutnya, mohon maaf nih, di-mute dulu ya. Lalu berikutnya, lebar dan tinggi elemennya sebesar konten, oke. Nah, tinggi dan lebar dari elemen inline ini tidak dapat diatur. Jadi untuk tinggi dan lebar nanti detailnya akan kita masuk di CSS dimension ya. Mas sementara pelan buat dulu. Jadi tinggi dan lebar dari elemen inline itu tidak dapat kita atur. Jadi dia tingginya kemudian sama lebarnya itu nggak dapat diatur. Jadi tinggi sama lebarnya itu berpatokan pada besar konten yang ada di dalamnya. Panjangnya berapa, tingginya berapa, dia sesuai dengan konten yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir elemen inline, margin dan padding itu hanya mempengaruhi elemen secara horizontal, tidak vertikal. Margin dan padding nanti detailnya juga akan kita pelajari di CSS box model. Kemudian tag apa aja sih yang memiliki nilai default inline? Jadi ada tag B, kemudian strong, I, EM, kemudian A, span, sub, button, dan seterusnya ya. Ini nanti bisa kita cek di CSS reference. Lalu kemudian value berikutnya inline block. Inline block ini secara defaultnya itu tidak ada elemen yang memiliki properti display inline block. Jadi kita harus mengubah secara manual nilai dari properti tersebut. Perilaku dasarnya itu sama dengan elemen inline, cuma yang berbedanya adalah elemen inline block ini kita bisa melakukan modifikasi pada tinggi dan lebar dari elemen ini. Jadi kalau elemen inline itu tinggi dan lebarnya fix sesuai dengan konten yang ada di dalamnya, kalau dia inline block, tinggi dan lebar dari elemen ini itu kita bisa atur. Lalu berikutnya elemen block. Elemen block ini adalah elemen HTML yang secara default dia menambahkan baris baru ketika dibuat. Kemudian jika kita tidak atur lebarnya, maka lebar default dari elemen block itu akan memenuhi lebar dari browser atau parent-nya. Kemudian kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen block. Nah, di dalam elemen block kita dapat menyimpan tag dengan elemen inline, kemudian elemen inline block, atau bahkan elemen block lagi. Jadi di sini kita lihat ya. Jadi untuk elemen block, misalnya di sini H2, kan sini kita ada 2H2 ya. Yang satunya isinya pembelajaran CSS, yang satu lagi pembelajaran HTML. Di sini bisa lihat view-nya, pembelajaran HTML dia letaknya nanti akan membuat baris baru di bawah pembelajaran CSS. Itu salah satu ciri elemen block. Lalu lebarnya karena sini kita tidak menetapkan lebarnya ini berapa pixel gitu kan, dia secara default akan memenuhi lebar dari browser. Jadi dia akan otomatis ngikut ya, ketika kita besarin, kecilin gitu ya, dia akan ngikut. Nah, kemudian apa aja tag dalam HTML yang memiliki default elemen block, yaitu ada heading ya, dari 1 sampai 6, kemudian paragraf,
kemudian order list, other list, kemudian list, form, HR, div, dan yang lain bisa kita cek di CSS Reference. Lalu kita mengubah display. Nanti kita akan coba praktekkan. Sebentar kita lihat dulu teorinya. Untuk mengubah display, contohnya seperti ini. Jadi misalnya ya, untuk elemen inline sebelumnya dia seperti ini. Ya, elemen inline itu yang tag A link. Lalu properti display-nya kita rubah menjadi inline block. Nah, kita rubah menjadi inline block, dia sesudah bisa menjadi seperti ini. Jadi tinggi dan lebarnya ini bisa kita berubah ya, tinggi dan lebarnya. Kalau sebelumnya tinggi dan lebarnya itu fix cuma sebesar kontennya, ketika kita rubah display-nya menjadi inline block, maka tinggi dan lebarnya bisa kita atur. Lalu kemudian ketika elemen inline kita rubah display-nya menjadi block, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia akan membuat baris baru. Jadi sebelumnya tadinya dia terletak pada baris yang sama, ketika kita rubah menjadi blok, maka dia akan terletak di bawahnya. Lalu kemudian elemen blok, ketika kita rubah menjadi inline block, yang tadinya dia barisnya itu berbeda gitu ya, barisnya atas dan bawah, ketika kita rubah menjadi inline block, maka dia terletak di baris yang sama. Misalnya di sini saya akan coba ya, misalnya yang elemen inline ini kita rubah menjadi elemen block. Jadi langsung coba nih untuk kelas ini ya, kelas A ini ya. Jadi A ini kita rubah display-nya menjadi block. Kita save. Nah, ini ya, jadi dia turun ya. Jadi link 2-nya tadinya terletak di baris yang sama, sekarang dia di baris yang berbeda. Lalu misalnya lagi, misalnya kita rubah paragraf ini kita rubah menjadi elemen inline. Default-nya kan dia paragraf ini adalah elemen block. Display-nya kita rubah menjadi inline block. Kita save, ini kita refresh. Kita lihat hasilnya. Oh, masih lupa ya. Ini kenapa? Ini kita harus menspesifikkan langsung ke dalam kelasnya. Jadi satu. Oh, bisa. Oh, salah. Kalau inline block itu kan dia kita prinsipnya sama kayak inline, cuma kita bisa merubah lebar dan tingginya. Bisa kita rubah jadi inline. Maka dia terletak di baris yang sama. Oke. Jadi itu dia. Bisa kita langsung tag P ya, kita rubah ya. Inline. Bisa save dulu. Saya kembalikan. Kita lihat hasilnya jadi seperti apa. Jadi gabung ya paragrafnya. Jadi dia menjadi tergabung antara paragraf 1, 2, dan 3. Ketika kita rubah menjadi display-nya elemen inline. Nah, ini kita rubah lagi yang H2. H2 display-nya ini bisa teman-teman coba ya, praktekkan sendiri untuk melihat efek yang diberikan pada CSS ketika kita merubah nilai dari properti display-nya. Jadi satu baris semua nih, tergabung semua di sini.
Ini saya coba kembalikan lagi. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait prinsip antara perbedaan ini ya, display, properti display inline, kemudian inline block dan block. Jadi saya ulangi lagi, untuk inline, jadi dia tidak menambahkan baris baru, dia tidak dapat kita rubah width dan height-nya, misalnya ya, misalnya kita rubah nih A ya, kita rubah dimensinya, ini nanti udah masuk di dimensi. Width-nya misalnya 100 pixel. Kemudian height-nya dapat 100 pixel juga. Oke, kita lihat dia nggak ada efek apa-apa ya. Tapi kalau misalnya pada elemen blok, ketika kita rubah, misalnya P1, P2, ini saya rubah width-nya menjadi 300 pixel, dan height-nya saya rubah menjadi 300 pixel. Bisa ya. Ini pakai koma. Nah, jadi berubah ya untuk lebar dan tingginya. Nah, di sini kita akan apa ya? Misalnya di elemen tag A ini, width dan height ini akan memberikan efek ketika kita rubah properti display-nya ini menjadi misalnya inline block ya. Display-nya menjadi inline block. Nah, kita lihat. Nah, baru dia berubah ya. Lalu berikutnya, misalnya kita mau merubah paragraf ini. Paragraf ini saya ini. Paragraf ini mau diletakkan berjejer. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan merubah properti display-nya menjadi blok. Maaf, bukan blok, tapi inline block. Nah, gini. Seringkali kan kita lihat tuh, misalnya sebuah halaman web berisi artikel gitu kan, artikel dia membagi webnya menjadi beberapa bagian kolom artikel gitu kan. Lalu di sini kan sering kita misalnya baca lebih lanjut gitu. Kalau misalnya dia didesain seperti ini kan, dia lebih enak dibaca ketimbang misalnya di dalam baris yang berbeda gitu ya. Baik, sampai di sini untuk terkait konsep CSS display. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, silakan ya, bisa langsung lewat chat ataupun bisa resign. Kalau misalnya nggak ada, kita akan coba lanjut ke CSS dimension. Jadi CSS dimension tadi mungkin sudah sedikit saya praktekkan. Jadi CSS dimension ini yaitu terdiri dari width dan height. Nah, untuk value-nya dari properti width dan height itu ada pixel, kemudian ada persen, kemudian ada inci, sentimeter, milimeter, poin, dan pika. Semua yang secara umum kita sering gunakan yaitu pixel dan persen. Jadi sudah kita coba gunakan ya. Misalnya kita coba nanti untuk yang H2 ya. H2 kita rubah display-nya menjadi inline block. Kemudian width-nya kita buat menjadi 100 pixel. Kemudian height-nya tetap.
Harusnya di sini jadi nah itu ya terkait properti dari width dan height dan display. Saya harap sampai di sini kita sudah punya bayangan terkait CSS display dan CSS dimension. Sampai di sini masih relatif mudah ya untuk mengubah perilaku dari elemen ini, menampilkannya ke dalam halaman web. Lalu berikutnya pada CSS dimension itu ada property overflow. Nah, ini apa sih maksudnya property overflow? Property overflow ini dia memiliki nilai visible, auto, hidden, dan scroll. Jadi mungkin ya ketika kita pernah membuka sebuah halaman web, lalu di isinya itu ada teks gitu kan, teks, kemudian di samping teksnya itu ada scroll gitu, scroll. Itu karena konten dari misalnya di sini teksnya ini lebih banyak gitu ya ketimbang dengan kotak yang sudah kita definisikan di CSS tadi. Ini kan saya mendefinisikannya lebarnya 300, kemudian tingginya 300. Lalu misalnya kalau tulisannya ini lebih banyak gitu isinya dibanding kotaknya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan overflow, maka tulisannya ini nanti akan ngeluber gitu ya, ngeluber ke di luar kotaknya. Misalnya seperti ini. Misalnya P1 ini kita tambah lagi kata-katanya. Kita save. Nah, kita lihat kayak gini ya. Dia akan meluber gitu ya ini. Nah, gimana cara kita supaya teks ini dia tetap berada di dalam kotak? Kita menggunakan property overflow tadi. Nanti kalau kita beri dia, kita coba satu-satu. Kalau yang untuk visible ini nilai default dari overflow, dia akan cuma nampil sama seperti defaultnya. Nah, kalau misalnya kita coba beri auto ya, P1 pada paragraf ini ya, kelas P1 kita beri dia overflow-nya auto. Kita save. Nah, kita lihat di sini nanti akan ada tombol scroll ya. Jadi teksnya dia nggak meluber dari kotak yang telah kita definisikan di awal. Kemudian kita coba misalnya hidden. Kita ganti menjadi hidden. Nah, tulisannya akan hilang ya. Jadi tulisannya ini akan terpotong. Di tulisan yang meluber tadi akan dipotong dia, akan sesuai dengan sebesar dari konten elemen yang kita definisikan width dan height-nya berapa ya. Lalu kalau misalnya kita pakai value-nya scroll, misalnya di semuanya kita pakai overflow-nya ini dulu. Terus bisa save. Nah, terlihat berbeda ya. Jadi ketika kita menggunakan scroll dia berbeda dengan auto. Kalau auto tadi, kalau misalnya ukuran kontennya itu lebih besar dari elemennya, maka baru dia muncul ininya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan scroll, walaupun ukuran kontennya itu lebih kecil daripada kotaknya, maka dia tetap akan muncul ininya. Scroll ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke CSS routing box model. Sampai di sini apakah bisa diikutin untuk prakteknya ya. Jadi sampai sini saya harap Bapak Ibu sekalian sudah paham gitu terkait konsep CSS display, apa itu properti display yang value-nya inline, kemudian inline block dan block, lalu kemudian terkait dimensi di dalam elemen pada HTML itu ada width, properti width, dan ada properti height. Dan kemudian
ada dimensi, juga ada properti overflow. Oke, selanjutnya kita ke CSS layouting box model. Jadi sebelumnya kita coba lihat teorinya dulu. Jadi teorinya, setiap elemen di halaman HTML itu berada di dalam sebuah box atau kotak. Nah, kita bisa mengatur ukuran dan posisi kotak tersebut. Kita bisa memberi warna atau gambar sebagai background dari kotak tersebut. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini website BPS Provinsi Babel. Nah, ini belum begitu kelihatan ya, khususnya prinsip dari kotak di elemen HTML. Nah, ini akan terlihat, misalnya kita coba inspect. Kalau di sini kita coba berikan CSS ke semua, kita tambahkan border ya. Border 1 pixel, kemudian tipenya solid, warna merah. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya. Jadi halaman web ini tersusun dari kotak-kotak gitu. Kotak gitu. Ini kotak yang diberi gambar gitu ya. Ini kotak yang diberikan tulisan, ini kotak semuanya kotak-kotak. Lalu di sini ada kotak yang bordernya ini garisnya tebal gitu. Ini kenapa? Nah, ini karena dia bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi elemen HTML-nya di dalam sini itu bertumpuk-tumpuk. Jadi prinsip dari CSS itu dia membuat sebuah halaman webnya itu menjadi bagian-bagian kotak-kotak gitu ya. Isi kotak-kotaknya itu bisa gambar atau bisa teks ini. Teksnya bisa isi link atau teks biasa. Oke, kita kembali ke teorinya. Nah, di sini CSS box model itu mendefinisikan kotak yang dihasilkan oleh sebuah elemen, lalu menampilkannya sesuai dengan format visualnya. Nah, CSS box model ini terdiri dari margin, border, padding, dan content. Jadi ada margin ya, kemudian ada border, kemudian ada padding, kemudian content. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam gambar, jadi dia kurang lebih seperti ini. Jadi yang kedua itu ada margin, kemudian setelah margin itu ada border, kemudian setelah border itu ada padding, kemudian di dalam padding itu ada content. Nah, apa maksud dari masing-masing ini? Kita lihat dulu teorinya. Jadi yang dimaksud dengan margin itu adalah area transparan di sekitar kotak. Ya, di luar border ya. Jadi area transparan. Kemudian padding itu adalah area transparan di dalam kotak antara content dan border. Kemudian border itu batas di sekeliling content dan padding. Jadi border ini kalau misalnya kita sering menggunakan office processing ya, di Word itu kan ada misalnya kita ketika insert shape gitu, saya insert kotak gitu kan. Nah, itu kan kita bisa mengubah tipe bordernya, apakah mau garis lurus atau garis titik-titik gitu ya, atau dash gitu ya. Kemudian kita bisa mengubah warnanya. Nah, kurang lebih border itu sama ya di dalam CSS ya, seperti ini nih. Ini kan saya beri bordernya 1 pixel, kemudian jenisnya itu adalah solid, kemudian warnanya red. Jadi dia seperti ini bordernya. Kemudian konten ini sebenarnya di dalam box bisa berupa teks atau gambar. Kita lihat value dari masing-masing propertinya. Jadi properti untuk margin, padding, dan border itu ada propertinya, ada margin top, semuanya sama ya. Padding juga ada top, kemudian border juga ada top. Jadi ada margin atas, kemudian right ini margin kanan, padding juga gitu. Kemudian ada margin bottom, itu margin bawah. Kemudian margin left pada kiri. Ini ya. Jadi ini atas, kemudian ini kanan, ini bawah, kemudian ini kiri. Lalu propertinya ada margin. Nah, margin ini nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya di shorthand ya, margin shorthand. Nah, kita akan coba praktek
untuk penggunaan dari margin dulu ya, margin. Jadi kita coba buka file latihan yang sudah saya share ya. Saya tutup dulu. Nah, ini misalnya saya hapus dulu nih ininya. Marginnya. Jadi saya punya 3 kelas ya. Jadi ada kelas 1, kemudian kelas 2 dan kelas 3. Jika bisa dilihat dia hasilnya akan seperti ini. Jadi ada 3 kotak ya. Kotak hijau, kemudian kotak biru dan kotak violet. Nah, kita akan coba misalnya praktekkan ya. Apa yang dimaksud dengan margin, cara pakainya seperti apa. Jadi misalnya saya di kotak pertama ini, saya tambahkan margin left ya. Margin left 50 pixel. Nah, untuk value margin, baik margin, padding itu kita bisa tadi ya menggunakan persen atau pixel. Yang secara umum digunakan adalah pixel dan persen ini. Kita save, kemudian kita refresh, maka dia akan menggeser ke kanan. Ini di bagian kirinya, saya memberikan margin sebesar 50 pixel. Jadi margin tadi adalah area transparan ya, area transparan di luar padding tadi ya. Jadi kan class web ini adalah kontennya, kemudian kotak hijau ini adalah paddingnya, kemudian kotak hijau ini dia sudut-sudutnya ini, siku-sikunya ini bisa kita berikan border gitu ya. Kemudian margin adalah di bagian luarnya, area transparan di luarnya. Dan misalnya kita beri margin bottom sebesar 150 pixel. Maka dia harusnya mendorong kotak ke bawah sejauh 150 pixel. Nah ini. Jadi kotak bawahnya terdorong oleh margin yang kita definisikan tadi sebesar 150 pixel. Nah ini kita di Chrome maupun di browser ya, kita bisa melihat berapa margin, padding, dan border ini. Caranya dengan kita inspect elemen. Kemudian di sini kita lihat di compute. Nah, di sini kita lihat box model dari elemennya. Nah, di sini kita lihat margin ya, yang sebelah kiri tadi saya tuliskan ya, sama dengan yang kita tuliskan di Sublime Text tadi di CSS-nya. Sebelah kirinya 50, kemudian bawahnya 150. Kemudian yang kanan dia karena kita nggak ngisi berapa, dia jadi otomatis diisi oleh browser ya, sama yang bagian atas. Jadi kalau kita isi juga nih, margin right-nya 10 pixel, lalu margin top kita isi 20 pixel. Kita refresh. Nah, dia terisi ya. Jadi yang atasnya 20, kemudian yang kanannya 10. Ini kenapa yang kanannya ini nggak ada efek apa-apa? Karena di sebelah kanan kotak hijau ini nggak ada elemen lain ya. Jadi dia makanya posisinya nggak berubah. Tapi kalau misalnya ada elemen lain, maka dia akan berubah. Misalnya ya, kita isi ada elemen lain. Kita rubah nih properti display-nya menjadi, kalau ini kan dia propertinya block, kita rubah menjadi inline block. Saya rubah, ini karena semuanya berada di div ya, di elemen div, jadi saya cukup merubah div saja. Dan display-nya saya rubah menjadi inline block. Nah, baru terlihat ya margin dari kotak hijau. Jadi kita agak gede, jadi 100. Tadi akan mendorong kotak biru ke sebelah kanan. Nah, ini margin top yang saya kasih 100. Ini tadi margin right.
ya, baru terlihat efeknya ketika ada elemen lain di sebelahnya. Coba saya balikin lagi. Saya balikin. Oke, selanjutnya kita ke overlapping margin. Nah, overlapping margin ini dari teorinya untuk posisi vertikal maka margin terbesar akan dipakai. Kemudian untuk posisi horizontal maka margin akan dijumlahkan. Ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini ya. Misalnya ya, kotak hijau ini tadi kita beri margin bottom 150 pixel. Lalu kotak biru kita beri margin top 50 pixel. Nah, kalau secara hitung-hitungannya, ini kan yang kotak hijau ini kan kita kasih margin di bawahnya ini sebesar 150 pixel. Kemudian kotak biru kita beri margin atas sebesar 50 pixel. Harusnya ada jarak gitu ya, jarak antara kotak hijau dan kotak biru itu sebesar 150 ditambah 50 gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata hasilnya itu dia tetap kalau misalnya nih ya, kotak duanya kita tidak pakai margin 50 pixel. Nah, ini tetap menggunakan value dari properti margin bottom yang ada di kotak hijau. Lalu misalnya kita kasih dia margin topnya 100 pixel. Nah, itu nggak akan berubah. Ini kenapa? Saya sesuai dengan teori tadi ya, untuk posisi vertikal seperti ini, maka margin terbesar akan dipakai. Jadi dalam kasus ini, maka karena kotak hijau ini memiliki margin yang lebih besar, 150 pixel, jadi kotak hijau ini dia mendorong kotak biru ini sejauh 150 pixel gitu kan. Lalu kemudian kotak dua ini dia memiliki margin top sebesar 100 pixel. Nah, jadi kotak dua ini dia mau mendorong kotak hijau ini sejauh 100 pixel, tapi karena 150 ini lebih ini ya, lebih lebar, maka dia masih di dalam range nilai yang 150 pixel tadi. Nah, ini berbeda ketika posisinya elemen-elemen ini berada di elemen inline block atau posisinya berada di horizontal ya. Kalau di horizontal maka dia nilai marginnya itu akan dijumlahkan. Misalnya saya lagi display-nya menjadi inline block, lalu kemudian di sini misalnya kita kasih margin right sebesar 50 pixel. Topnya kita hapus dulu. Nah, ini ya. Ini ada jarak kotak hijau mendorong kotak biru sejauh 50 pixel. Nah, coba sekarang kita kasih kotak biru margin left sebesar 30 pixel ya. Sebesar 30 pixel. Oke. Nah, dia akan menjumlahkan ya. Jadi margin right dari kotak hijau tadi sebesar 50 pixel ditambah dengan margin left dari kotak biru sebesar 30 pixel. Jadi di sini jaraknya menjadi 80 pixel. Selanjutnya negatif margin. Kita akan coba negatif margin. Di sini saya coba kembalikan dulu. Kembalikan dia ke awal ya. Nah, kita coba misalnya kotak 2 ini kita beri margin left-nya minus
50 pixel. Kita rasain seperti apa. Nah, maka dia akan kotaknya ini bergeser keluar dari cakupan dari dari browser ya. Jadi tersembunyi di sebelah. Misalnya kalau kita kasih menjadi 100 pixel, maka dia akan hilang. Oh belum, karena besar kotaknya 100. Nah, kita kasih 150 pixel. Nah, dia hilang sama sekali. Jadi margin bisa bernilai negatif ya, bernilai negatif. Ini bisa kita manfaatkan ketika misalnya kita mau bikin konten yang bertumpuk gitu ya. Ini margin topnya kita kasih 50 pixel minus ya. Nah, dia akan masuk ke dalam kotak dari kotak ini ya, line passwordnya, naik ke atas ya, naik ke atas. Jadi itu margin bisa bernilai negatif. Lalu margin auto, nah maksudnya margin auto seperti apa? Margin auto ini ketika kita ingin meletakkan konten atau elemen kita ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah halaman browser. Jadi kita bisa memanfaatkan value auto dari margin. Jadi, misalnya di kotak satu ini margin dia hanya bisa digunakan pada properti margin left dan margin right ya, untuk nilai auto ini. Nah, nanti kontennya akan berada pas di tengah-tengah dari browser. Di sini kita bisa lihat, jadi nilai margin kiri dan kanannya nanti otomatis menyesuaikan dari lebar dari browser. Misalnya browsernya kita kecilin, nah nilainya juga akan ikut berubah ya. Dia menyesuaikan dengan lebar dari browsernya. Itu gunanya dari margin auto. Lalu berikutnya, margin shorthand. Nah, kita bisa melakukan penyingkatan penulisan pada properti margin supaya nggak masing-masing baris ya. Jadi cara seperti apa? Jadi kita menggunakan properti margin. Lalu di sini kita tuliskan 4 propertinya ya. Jadi dimulai dari top, kemudian ini harusnya salah, maaf, ini right dulu. Right, kemudian ini left. Jadi dia searah jarum jam ya. Jadi top, kemudian right, kemudian bottom, kemudian baru left. Kalau misalnya kita di sini mendefinisikan nilai dari masing-masing top, right, bottom, atau left ini berbeda-beda. Kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, misalnya ya, di sini kotak kedua ini kita berikan margin kedua, misalnya 50 pixel, satu value aja ya. Ini nanti akan memberikan value 50 pixel untuk semua top, right, bottom, sama left. Nah, kita lihat, kita inspect ya. Nah, maka otomatis semua marginnya itu akan menilai 50. Kalau misalnya kita menggunakan dua nilai, misalnya 50 pixel dan 100 pixel. Lihat hasilnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan dua nilai margin 50 pixel, 100 pixel, maka dia akan memberikan nilai margin untuk yang top dan bottom itu senilai 50 pixel, atas dan bawah itu 50 pixel, kemudian kiri dan kanan itu sejumlah 100 pixel gitu, 100 pixel. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan tiga nilai, misalnya sini 20 pixel. Ini seperti apa? Nah, jadi
dia akan memberikan nilai untuk atasnya itu 50 pixel, kemudian 20 pixel untuk kiri dan kanan, kemudian 100 pixel untuk yang bawah. Nah, misalnya saya mau seperti ini ya, menengahkan kotak yang kedua ini di posisinya di tengah-tengah browser. Jadi saya beri untuk yang margin atas bawahnya 20 pixel, kemudian kiri kanan ya, karena saya mau mengetengahkan, maka saya beri nilainya auto. Ya, rasanya oke. Jadi dia akan kiri kanannya itu menyesuaikan dengan lebar browser, kemudian atas bawahnya 20 pixel. Oke, sampai di sini untuk yang margin. Sekarang kita coba untuk yang padding ya. Padding ini penulisannya sintaknya sama dengan margin, cuma yang membedakan adalah padding ini dia nggak ada bernilai negatif. Jadi kalau margin tadi ada nilai negatif, untuk padding dan border itu nggak ada nilai negatif. Untuk padding kita akan coba misalnya yang kotak hijau ini ya. Nah, ini bisa saya ubah menjadi margin. Lalu kemudian saya berikan padding ya. Padding top 20 pixel. Nah, maka tulisan dari kelas web ini dia akan turun gitu ya. Turun sebesar 20 pixel. Nah, kemudian kalau misalnya saya beri dia padding left bisa 30 pixel, saya coba di refresh. Nah, dia akan bergeser 30 pixel gitu ya. Jadi yang kontennya ya akan bergeser. Lalu di sini bisa kita lihat juga bahwa ketika kita menambahkan padding, ukuran kotaknya kita ini jadi juga ikut berubah gitu ya. Dia berubah. Yang awalnya tadi kan ukuran kotaknya ada 150 pixel. Jadi ketika kita memberikan dia padding top 20 pixel dan padding left 30 pixel, maka coba kita inspect elemennya. Nah, di sini jadi dia ukuran kotaknya 150 ditambah 30 gitu ini ya. Jadi untuk yang lebar sebelah kirinya bertambah jadi 180 pixel ya ini ukuran dari kotaknya. Tapi kalau misalnya yang margin tadi dia tidak mempengaruhi lebar dari kotaknya gitu, karena dia berada di luar kotak. Kalau padding karena dia berada di dalam kotak, makanya ketika kita memberikan padding, dia akan kalau misalnya kita memberikan padding, menambah besar ya, memperbesar kotak yang kita punya itu. Lalu selanjutnya kita akan coba border. Ya, sebelumnya padding juga sama ya. Padding ini bisa shorthand juga, seperti dengan sama kayak di margin. Jadi misalnya kita beri di sini 10 pixel, maka di sini saya akan memberikan padding ke semua sisi sebanyak 10 pixel. Kita lihat ya. Nah, di kotak hijau ini paddingnya 10 pixel semua. Oke, sampai di sini apakah sudah bingung atau masih bisa diikutin? Di sini kita lanjut ke border ya. Untuk sintak penulisan dari border ya seperti ini. Jadi propertinya kita border. Kemudian value-nya ada 3. Width itu lebar dari bordernya. Kemudian style-nya itu adalah
stylenya mau seperti apa gitu ya, mau solid, mau dash, atau dot. Kemudian color itu adalah warnanya. Jadi tulisannya seperti ini, misalnya border, kemudian width-nya 5 pixel, kemudian stylenya solid, warnanya black. Nah, untuk stylenya ini ada 4. Jadi ada solid, ada dot, ada dash, dan ada double. Bisa kita coba ya. Kita coba, bisa kita berikan di sini border. Bordernya misalnya 5 pixel, kemudian background solid, kemudian warnanya lihat di sini seperti apa. Nah, ini ya, bisa kita rubah menjadi tipenya misalnya garis. Nah, di sini juga bisa kita lihat border sama dengan padding, dia akan menambah besar dari kotaknya kita ini gitu ya. Ini. Nah, ini. Jadi total dimensi, misalnya kalau kita menggunakan padding dan border, maka dimensi kotak kita itu akan dijumlahkan. Jadi jumlah kotak awalnya itu berapa, kemudian ditambah dengan padding yang kita pakai itu berapa, terus ditambah lagi dengan bordernya. Misalnya ya, sekali lagi ini saya hapus dulu. Ya, kita buat struktur baru, div 1. Ini kita isi dengan teks ya. Teks. Lalu berikutnya div 2. Juga kita isi dengan teks. Ada juga hasilnya. Oke. Sekarang kita kasih dulu ya. Misalnya kita beri misalnya width-nya 600 pixel, kemudian height-nya juga 600 pixel. Ya. Kemudian ya, height-nya kita nggak usah rubah ya, width-nya jadi terubah. Background color untuk masing-masingnya. Jadi kita punya 2 kotak, di mana masing-masing kotaknya itu ada isi teksnya ya. Lalu kita coba mentengahkan center. Kita beri margin 10 pixel, kemudian auto kiri kanan. Letaknya di tengah. Nah, di sini coba kita berikan untuk yang kotak pertama, kita berikan border dan padding ya. Nanti kita lihat bedanya dengan kotak yang hijau. 20 pixel. Kita beri border. Pixel, kemudian ini yang ya. Warnanya oke. Nah, jadi kotaknya ini dia akan menjadi lebih lebar ya dibandingkan dengan kotak yang di bawah. Jadi total dimensi ketika kita menggunakan padding dan border, maka dia akan menambah
lebar dan tinggi dari kotak awal kita itu ya. Nah, di CSS dia ada sebuah properti supaya ketika kita menggunakan padding dan border, ukuran dimensi dari kotak kita itu tidak mengalami perubahan. Dia ada properti namanya adalah box sizing ya. Jadi box sizing, kemudian value-nya adalah border box. Nah, ini coba kita terapkan ya di semuanya. Box sizing, kemudian border box. Nah, jadi lebar dari kotaknya ini dia akan tetap sama ya dengan kotak yang di bawahnya. Jadi padding dan bordernya itu tidak mempengaruhi dari kotaknya. Gitu ya. Jadi hanya tingginya aja. Tingginya itu nanti dia menyesuaikan dengan ukuran dari konten yang ada di dalamnya. Jadi itu untuk yang properti box sizing. Jadi jika kita mendesain sebuah halaman web, kita usahakan properti box sizing ini kita pakai ya. Jadi semua kotak yang akan kita di dalam halaman kita itu dia tidak terpengaruh besarnya oleh margin dan heading. Kita coba lagi. Nah, ya. Kita menggunakan box sizing. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya materi kita terkait sesi 3 ini. Jadi kita sudah mengetahui prinsip-prinsip properti CSS display, kemudian dimension di dalam CSS ya, dimensi, kemudian yang terakhir adalah box model ini ya, di konsep margin, padding, dan border. Nah, ke semua konsep ini nanti akan sangat berguna ketika kita mencoba menerapkannya di dalam sebuah halaman web. Jadi ke semua fungsi ini itu akan kita gunakan gitu kan dalam proses mengatur sebuah halaman web. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Apakah sudah cukup paham untuk yang ini? Bisa harap nanti untuk yang materi sesi 3 ini nanti bisa dimatangkan ya di Bapak Ibu. Nanti insya Allah soalnya di sesi 4 nanti kita akan coba membuat sebuah landing page halaman web ya seperti ini. Nah, di sini kita harus matang dulu terkait konsep div gitu ya. Span. Oh ya span ya, span saya lupa dan praktekkan ya. Kalau span ini dia berguna ketika misalnya ya, misalnya kita di sini kan ada teks ya. Teks lalu di bagian beberapa kata itu kita mau melakukan highlight. Jadi misalnya gini, di teks ini gitu ya. Saya mau lakukan di highlight seperti ini dia berbeda sendiri gitu warnanya gitu. Jadi kita bisa menggunakan span. Jadi misalnya di sini kita tambahkan span ya. Ini di span. Span ya. Tapi misalnya color teksnya sini kan berubah warnanya menjadi merah. Jadi gunanya span itu seperti itu salah satunya ya. Oh, misalnya kita ubah ya background colornya menjadi white. Nah, seperti itu ya. Untuk yang
tag span. Jadi tag div dan span ini nanti kedepannya akan banyak sekali kita pakai dalam proses memberikan memanipulasi sebuah halaman web. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Silakan ya. Untuk materi hari ini cukup sekian. Saya harap ini bisa dipraktekkan dan didalami dulu. Nanti sebelum kita mencoba membuat halaman web, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita nanti coba membuat sebuah landing page halaman web. Jadi di sini ada beberapa bagian di dalam halaman webnya. Jadi ada header, kemudian ada konten dan footer. Nah, kontennya kita bagi lagi. Jadi ada bagian top, kemudian ada bagian lesson pelajarannya, kemudian ada bagian message di bawahnya ini. Untuk membuat menjadi bagus gitu ya halaman web ini, pelajaran pada sesi kali ini akan banyak dipakai ketika kita melakukan desain halaman web ini ke dalam sebuah HTML dan CSS. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Ridho ya untuk yang materi sesi 3. Saya rasa cukup. Nanti di sesi 4 kita akan coba langsung mempraktekkan membangun sebuah landing page halaman web. Baik Pak Ridho, saya kembali ke Pak Ridho. Ya, terima kasih Pak Livio atas materi yang disampaikan. Cukup menarik ya. Sembari menunggu untuk sesi tanya jawab, kami beri waktu sekitar 10 menit kepada peserta. Silakan jika ingin ada bertanya, bisa langsung aktifkan mic-nya atau bertanya lewat chat, nanti akan dibacakan oleh moderator. Diingatkan kembali, sudah di-share ya link presensi Bapak Ibu yang berada pada room ini, silakan untuk melakukan presensi kelas. Linknya ada di fasilitas chatting di Zoom ini. Baik, jika ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya tugasnya tentang apa nanti lebih rinci. Seperti kita perhatikan sebelumnya tadi ya, bahwa software yang ataupun web aplikasi yang kita kembangkan ini untuk membuat tampilan itu banyak dengan apa ya, baris-baris coding. Ini kalau seperti apa namanya, quotes seorang programmer itu membuat aplikasi itu seperti piramida. Jadi kode-kode baris-baris itu untuk membentuk suatu tampilan itu banyak sekali. Kemudian disusun secara rapi. Kemudian nanti yang ditampilkan kepada user itu tampilannya sederhana ya, walaupun di dalamnya banyak dengan kode-kode. Jadi kalau bisa diilustrasikan itu seperti piramida, yang tampaknya itu mungkin tampak oleh kita bagian luarnya, sisi samping, kemudian depan, belakang, kiri, dan kanan. Padahal di dalamnya itu isinya padat, penuh, membentuk seperti piramida. Nah, tadi juga untuk membuat suatu apa namanya box, kode-kode line itu sampai berapa baris itu ya, berarti memang perlu usaha yang berat untuk bisa membangun suatu web yang bisa menarik ya, khususnya dimana kita tidak hanya saja secara algoritma untuk membentuk logika alur dari sistemnya, tetapi juga tampilan itu kita buat supaya lebih menarik. Nah, dengan CSS inilah salah satunya bagaimana kita melakukan modifikasi, kemudian membuat tampilan itu supaya bisa lebih eye catching, menarik bagi orang, supaya
bisa lebih apa ya, lebih tertarik untuk menggunakannya. Oke Pak Livio, mungkin ini ada satu pertanyaan saya bacakan ya. Nanti kalaupun memang apa namanya tidak ada, kita tutup. Yang pertama itu pertanyaan dari Pak Joko Prasetyo. Pertanyaannya adalah, kalau highlight itu dibuat berbeda-beda dengan menggunakan span, bagaimana caranya ya Pak? Apa dibuat kelas seperti di div? Pertanyaannya sepertinya sudah selesai belum ini ya? Gimana Pak Livio? Apa mau langsung dijawab? Pak Rido, saya langsung jawab Ya, ya. silakan. Oke. Jadi tanya dari Pak Joko ya. Jadi kalau highlight itu dibuat berbeda dengan menggunakan span, bagaimana caranya? Ya betul sekali ya. Jadi kita membuat span itu menjadi kelas masing-masing gitu. Lalu di CSS-nya baru kita kasih color-nya apa gitu ya. Misalnya ini ya. Ini coba saya share screen lagi. Nah ini. Misalnya kita mau buat dia kayak gini kan. Jadi untuk yang di sini warna merah gitu, atau misalnya yang di bawah sini warna lain gitu ya. Jadi kita membuat span ini ke dalam kelas-kelas ya. Misalnya ini saya kopikan. Ini kita rubah lagi di sini, kita tambahin ya, kelas 3. Nah, di sini di CSS-nya kita rubah ya masing-masing color-nya ya. Nah, misalnya di sini ini. Lihat. Ternyata ya ada yang salah nih berarti. Ya. Kayaknya ini belum saya set. Oh ini udah ya, nggak kelihatan karena warnanya hijau. Atau kita berubah jadi oranye, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita saya mau span-nya highlight yang berbeda-beda, pada span-nya kita beri kelas yang berbeda-beda. Jadi dia CSS-nya bisa kita berikan lebih spesifik. Kalau yang pertama tadi saya contohkan kan, dia CSS-nya kalau bisa kita pakai selector span, maka dia akan memberikan nilai properti pada elemen span secara keseluruhan. Tapi kalau kita buatkan menjadi kelas tersendiri, maka dia akan memberikan pada kelas yang spesifik yang sudah kita definisikan. Ini Pak Rido. Terima kasih Pak Livio. Silakan, ada lagi mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kami akan kembali kepada peserta. Link presensi sudah dikirimkan melalui fasilitas chatting yang ada di aplikasi Zoom. Itu bisa diakses di s.bps.go.id/presensi kelas ya. Nanti presensinya akan dipantau selama beberapa kali pertemuan untuk mendapatkan sertifikat. Gimana? Apa kita tutup, Pak Livio? Iya, kalau misalnya tidak ada lagi, bisa kita ini Pak Rido. Nanti untuk persiapan ini ya, sekali lagi saya ingat untuk persiapan sesi 4, nanti mungkin kita akan langsung coba praktek ya. Jadi website yang akan kita bikin itu seperti ini bentuknya nanti ya. Jadi kalau misalnya dalam 1,5 jam itu kita nggak bisa semua, nanti kita bisa membuat header dan top kontennya dulu gitu ya. Jadi ini akan penggunaan antara div, span, kemudian konsep dari CSS display, kemudian CSS box model gitu kan, akan banyak kita gunakan. Juga nanti mungkin di sesi 4 nanti kita akan mulai dengan pembelajaran terkait properti CSS float ya, float.
Jadi float itu nanti kita bisa mengubah perilaku dari elemen HTML menjadi posisinya misalnya posisi ke kanan, tengah, atau kiri, misalnya kayak ini ya, pelajaran, daftar, login. Kalau di pelajaran HTML yang kelas sebelumnya gitu kan kita membuat juga gitu kan, untuk yang menu kita letakkan di sini, ini Pak Bambang menggunakan tabel gitu kan, tabel. Nah, di sini kita bisa menggunakan list gitu, list. Nanti di list itu kita berikan properti float sehingga dia bisa di sebelah kanan. Oke, mungkin cukup sekian kali itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Ridho. Ya, terima kasih Pak Lepio. Itu tadi sedikit itu ya, clue ataupun apa namanya, masuk bocoran untuk kelas minggu depan. Rencananya kita langsung praktek ya, praktek. Nanti untuk bahan-bahannya akan kita share dulu ya Pak Lepio sebelum pelatihan. Nanti akan kami sampaikan linknya, silakan Bapak Ibu persiapkan, di-download, misalnya backgroundnya, segala macamnya. Atau mungkin, kalau mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengumpulkan tugas HTML, itu bisa kita langsung, apa namanya, uji coba aja ya Pak Livio, kalau mereka bisa, Pak Ridho. tidak terbatas pada, apa namanya, file yang mungkin kita upload nanti ya. Jadi misalnya dia sudah bikin tugas HTML kemarin, mungkin bisa langsung desain backgroundnya, file-filenya kan, bisa nanti kita uji coba di CSS-nya. Oke. Mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya, oh iya, terakhir saya mengingatkan, silakan bagi Bapak Ibu yang belum absen, untuk linknya bisa diakses ya di fitur chattingnya atau pada link sbbs.go.id/presensi kelas. Sekian mungkin dari kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta yang ada di kelas ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan sementara disimpan dulu, bisa ditanyakan langsung mungkin di pekan depan. Insya Allah semoga kita bisa bertemu kembali. Tapi kalau mungkin bisa, kayaknya kita bisa bertanya di grup juga ya kalau yang bertanya ya, Felipe ya. Bisa disampaikan di grup WhatsApp, bisa ditanyakan, atau di grup Google Classroom-nya. Nanti para narasumber ini bisa langsung menjawab. Bapak Ibu semua, akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup pelatihan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.